Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, selamat pagi untuk kita semua. Dan saat ini kita akan diberangkatkan kebenaran firman Tuhan untuk melanjutkan segala aktivitas kita. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, yang memberkati dan melindungi kami dan memberi kami sukacita pagi ini. Tuhan berkati kami kesehatan dan kami memperoleh kekuatan baru. Berkati kami Tuhan, pakailah hidup kami sehingga pekerjaan yang akan kami lakukan satu hari ini adalah ibadah yang hidup untuk Tuhan. Lindungi dan sertai kami Bapa, dan biarlah kebenaran firman Tuhan memotivasi kami untuk lebih bersukacita lagi melanjutkan segala aktivitas kami. Buka hati kami Tuhan, mampukan kami untuk mengerti dan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, pagi ini Rabu 19 Oktober 2022, nats renungan kita tertulis di 1 Petrus 2 ayat 16. Demikian firman-Nya. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Di bahasa Batak di dok songonon, ai akan naong malua dohamu, alai unang ma pinake haluaoni mangodingi hajahaton songon aka naposoni debata matahe. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, dalam perjanjian lama disampaikan bahwa kemerdekaan itu adalah bebas dari perbudakan. Seperti ditulis dalam Keluaran 21 ayat 2 dan Ulangan 15 ayat 12, seorang budak Ibrani hanya bekerja selama 6 tahun saja. Pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai seorang merdeka dengan tidak membayar tebusan apapun. Bangsa Israel mendapatkan kebebasannya dari perbudakan di Mesir di bawah kepemimpinan Musa. Namun jika mereka meninggalkan kesetiaannya terhadap perjanjian, maka Allah akan mengembalikan mereka kepada perbudakan. Itu tertulis di Ulangan 28 ayat 47 sampai 48. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, merdeka secara umum dipahami tidak ada yang menindas, tidak ada yang menguasai, menekan, dan mengendalikan hidup kita lagi. Banyak manusia merasa merdeka, tetapi tidak sadar ada kuasa yang membelenggu hidup mereka, yakni dosa dan keinginan daging. Sama seperti orang yang merasa sehat, tetapi mempunyai banyak penyakit di dalam tubuhnya. Begitu pula dengan hal rohani, yang ada yang merasa merdeka dengan semua bentuk pribadi hanya kepada Tuhan, tetapi tidak merdeka di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kemerdekaan yang dimaksud dalam renungan ini adalah bebas dari dosa seperti yang disampaikan dalam Yohanes 8 ayat 33 sampai 34. Karena setiap orang yang sudah merdeka tetapi berbuat dosa, dia adalah hamba dosa. Petrus dalam bagian ini memberikan perintah supaya kita hidup sebagai orang merdeka, tetapi tidak menggunakan kemerdekaan untuk berbuat dosa. Orang-orang yang sudah mendapatkan kemerdekaan dari Tuhan dan hidup dalam kemerdekaan yang sesungguhnya,
memiliki batasan akan penguasaan diri, supaya kemerdekaan tidak dipakai sebagai selubung untuk berbuat kejahatan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ini adalah gambaran tentang kemerdekaan yang sesungguhnya. Dalam 1 Petrus 2 ayat 16 ini, seringkali kita salah mengartikan kemerdekaan itu untuk bebas berbuat sesuka hati. Dan kemerdekaan tersebut disalahgunakan untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan rencana kejahatan yang sudah diaturkan. Banyak orang memakai kemerdekaan itu untuk menindas para bawahan, demonstrasi terhadap pemerintah, berperilaku sebebas-bebasnya tanpa memikirkan sekitarnya dan dampak dari perbuatannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sesungguhnya kita tidak lagi hidup dalam tuntutan hukum Taurat. Selama apa yang kita lakukan bukan kejahatan atau dosa, kita bebas melakukan apa saja, asalkan apa yang kita lakukan tidak menjadi batu sandungan atau menimbulkan dosa bagi orang lain dan bagi diri kita sendiri. Kita dibebaskan Allah dari perhambaan dosa melalui Yesus Kristus, supaya menjadi orang merdeka, tetapi tetap menghambakan diri kepada Allah dan bukan lagi hamba kejahatan dan dosa. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita nyatakan bahwa kita adalah keturunan-keturunan yang merdeka, dan kemerdekaan yang dianugerahkan kepada kita adalah suatu ibadah untuk memberi diri menjadi hamba Allah, alat Allah, dan wajah Allah. Selamat beraktivitas. Selamat melanjutkan segala pekerjaan kita satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Shalom.